Kembali kita angkat pujian kita, berilah hikmat-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan, kita sangat membutuhkan pengurapan dari Tuhan, terlebih menghadapi hari-hari masa terakhir. Banyak nabi-nabi palsu, banyak guru-guru palsu yang menyesatkan anak Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan membimbing menuntun kita di jalan-jalannya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, Yesus Engkau baik. Yesus, Engkau baik.
Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang boleh menguatkan kita, terlebih kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan sehingga kita dapat melewati, sehingga dapat kita berkemenangan hari demi hari yang kita lewati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puja dan syukur kami bagimu Bapa kami di dalam surga. Karena kasih-Mu Tuhan yang besar, kasih-Mu yang nyata dan terbukti, kami boleh rasakan sepanjang minggu ini. Kau memelihara hidup kami, menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami berada di hadirat-Mu, memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan membawa persembahan-persembahan kami. Satu kerinduan kami semuanya boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kasih-Mu nyata bagi kami, memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita, nyanyian Hamalot, kita berikan persembahan kita.
Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita rasakan dan nikmati kasih Tuhan. Sebenarnya kita semua bersama kita bagi berdiri, tangkap pujian kita berikan dan sebagai milikmu.
kepadamu. Sepanjang minggu Engkau lawat kami, Engkau lindungi kami, Engkau pelihara kami Tuhan. Kami melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Itulah membuat hati kami selalu bersyukur, memuji Engkau, menyembah-Mu lewat nyanyian pujian kami ya Tuhan Yesus. Perjalanan kami ke depan senantiasa mohon tuntunan Tuhan, agar di dunia ini kami memuliakan Engkau, di dunia ini kami bersyukur. Bahkan Engkau tuntun kami, karena kehidupan kami, tujuan kami bukan di dunia ini, tapi hidup kami arahnya masuk ke dalam kemuliaan-Mu, bertemu dengan Engkau, mempelai pria sorga, bersama Engkau selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Tuntun kami, mulai dari anak-anak kami semua yang percaya kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan membuat kami berhasil, penyertaan Tuhan membuat kami sanggup menghadapi bermacam pergumulan dalam hidup kami. Urapi kami, beri hati untuk percaya terhadap firman-Mu, beri hati untuk yakin, sampai kami berikan hidup kami selalu diubah oleh firman-Mu Tuhan. Bersyukur semua yang mendengar firman-Mu, baik secara langsung lewat siaran ini dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada kesempatan minggu hari ini, pertolongan dan kasih Tuhan yang sudah kita alami sepanjang minggu. Tuhan sertai saudara-saudara dalam setiap kegiatan kita. Kita bisa ada minggu pagi hari ini bersuka cita karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Kita selalu bersyukur apapun yang sedang kita alami, penyertaan Tuhan membuat kita tidak putus asa, tidak lemah. Tapi apapun sedang pergumulan kita, masalah-masalah, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, selalu mengandalkan Tuhan saudara-saudara. Puji Tuhan, tema kita pada siang hari ini setelah beberapa hari yang lalu, tema kita jangan menjadi putus asa, jangan menjadi lemah menghadapi bermacam-macam tantangan, pergumulan-pergumulan hidup kita. Senantiasa andalkan Tuhan, yang senantiasa mau dituntun di jalan-jalannya Tuhan, sehingga segala tantangan, masalah-masalah tidak akan membinasakan kita, tetapi justru menguatkan kita, membuat kita menjadi bijak, membuat kita menjadi kuat. Karena semua orang yang kuat itu adalah melewati bermacam-macam tantangan, sampai kita akan menjadi berhasil, menjadi pemenang. Karena itu yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Pemenang tidak akan menjadi pemenang di jalan yang mulus, tetapi menghadapi banyak pergumulan. Sehingga kita saudara-saudara, satu saat Alkitab berkata, barang siapa yang menang, sampai diulang-ulangi, dialah yang akan duduk di tahta kemuliaan itu. Jadi kita untuk menjadi pemenang dihadapkan bermacam-macam tantangan, masalah, kesukaran-kesukaran. Dan selalu ingat itu saudara-saudara, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di akhir zaman untuk membuktikan bahwa kita adalah menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ya, berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan lemah, jangan bimbang, jangan goyah apapun sedang kita hadapi. Karena Alkitab berkata kita di akhir zaman, masa-masa yang sukar. Saudara harus hadapi dengan berdiri teguh. Kita menghadapi dosa semakin memuncak, kenajisan makin memuncak, kejahatan semakin bertambah-tambah, makin merajalela saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Semua yang kita hadapi di dunia ini jangan membuat kita lemah putus asa, tapi membuat kita makin kuat, makin berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini saudara-saudara dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saudara, kita baca ini ayat yang pertama, ayat 1 saudara-saudara.
Jika saudara sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Iya, ini pesan-pesan bagian-bagian terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, jemaat Filipi ini saudara-saudara menghadapi banyak goncangan-goncangan, ya, terlebih karena mendengar Rasul Paulus di penjara, ya, karena firman, karena Injil. Lalu karena Rasul Paulus di penjara dibuat oleh beberapa orang lain, hamba-hamba Tuhan lain, tengok itu Rasul Paulus, gembala kalian, ya, seorang yang selalu kalian anggap sebagai hamba Tuhan, tengok dia susah, sementara kami nggak susah. Mesti cara begini, diperbuat bermacam-macam. Jemaat Filipi goncang. Kenapa ya Rasul Paulus kok di penjara? Kalau orang benar, kalau orang baik-baik seharusnya nggak di penjara. Nah, itulah dimanfaatkan oleh beberapa pemberita-pemberita yang mengatakan bahwa dengan keadaan begitu memperberat pelayanan Rasul Paulus. Belum lagi dilihat oleh Rasul Paulus yang ada di jemaat Filipi itu sebagian mengajarkan banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, saudara-saudara. Penderitaan Paulus itu sudah membuat banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat memanfaatkan untuk mencari keuntungan, ya, dari jemaat Filipi, mencari popularitas dari jemaat Filipi, saudara-saudara. Nah, untuk itulah Rasul Paulus ini menulis kepada jemaat Filipi ini, ya, berdirilah teguh, ya, jangan gampang goyah dengan ajaran-ajaran di luar. Ya, secara jasmani kita berada di akhir zaman ini, kita harus punya pendirian, saudara-saudara, ya, harus berdiri teguh. Jangan gampang goyah, jangan gampang bimbang. Mulai dari anak-anak kita harus punya pendirian. Saya harus sekolah dengan bagus. Punya pendirian. Harus saya selesaikan pendidikan saya. Saya harus apapun kesulitannya, apapun biayanya. Jangan gampang goyah. Gimana lanjut apa enggak? Ya, menghadapi guru, menghadapi dosen, menghadapi biaya lanjut apa? Nah, ini goyah, saudara-saudara. Kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Saya harus mampu. Saya harus kuat. Jangan putus asa, jangan lemah. Terutama banyak anak-anak kita nggak berhasil karena begitu. Aduh, di sana kok begini. Aduh, kesulitan sana, kesulitan. Nah, kita harus kuat karena jasmani dan rohani kita berjuang. Nah, di jemaat Filipi ini berjuang secara rohani, secara jasmani juga mereka berjuang, saudara-saudara. Nah, anak-anak kita juga pekerja di akhir zaman ini. Sekarang kan saudara-saudara, kalau kita nggak berdiri teguh dan kuat di pendidikan, banyak goncang, ya, di pekerjaan. Karena di masa-masa sukar, ya, di dunia pendidikan banyak kesukaran, nggak punya uang, nggak punya ini, belum lagi di pendidikan, aduh, banyak kali yang harus kita hadapi. Tapi satu saja, saya harus berdiri teguh, saya harus mampu lewati tantangan ini, karena orang yang mampu melewati tantangan lah yang menjadi pemenang. Secara rohani juga, saudara-saudara sekalian, harus kita berjuang, ya. Apapun masalah kita, baik secara jasmani ataupun secara rohani, ayat ini membilang berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Punya pendirian, jangan gampang bimbang. Seringkali bekerja juga begitu, mulai pekerjaan ada goncangan, aduh, udahlah, mundurkan diri dari pekerjaan, nggak lanjut lagi, nggak berhasil, saudara-saudara. Kita harus jiwa-jiwa pejuang. Makanya di Wahyu berkata, siapa yang menang, siapa yang menang. Di Wahyu berkata, keluar dari kesukaran, keluar dari tantangan, mereka menjadi pemenang. Yang menjadi mempelai Kristus itu adalah pemenang-pemenang, saudara-saudara. Mempelai Tuhan pasti menang. Itu nyanyian mempelai, pasti menang, ya. Yang nggak menang, nggak sanggup, nggak jadi mempelai gugur, saudara-saudara. Kita harus menjadi pemenang. Itulah sebabnya kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara. Apa yang dihadapi oleh jemaat Filipi ini sehingga Rasul Paulus mengatakan, ayo berdiri dengan tegas, berdiri dengan kuat, jangan bimbang. Karena Rasul Paulus melihat di jemaat Filipi ini
ada anjing-anjing. Nah, ini bahaya ini saudara-saudara, anjing-anjing penjilat. Ya, ada lagi pekerja-pekerja jahat. Ya, ada lagi penyunat-penyunat palsu. Nah, itu akan membuat jemaat ini goyah, saudara-saudara. Ya, kita baca ini dari pasal yang ketiga. Mari kita lihat ini saudara-saudara. Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang kedua, silakan dibaca bagi kita. Demikian, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Iya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Iya. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Iya, ini 3 saudara-saudara. 3 yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati supaya kita tetap berdiri, jangan takut menghadapi mereka ini, saudara-saudara. Ya, berdiri teguh menghadapi atau hati-hati terhadap anjing-anjing. Nah, ini saudara, di pekerjaan kita kan, di sekolah kita kan banyak anjing-anjing penjilat, saudara-saudara. Kita sekolah baik-baik, ada saja teman yang lain menjilat, oh begini, mendapat sesuatu untuk menghancurkan kita. Di dunia pekerjaan banyak penjilat-penjilat, kita sama-sama kerja, saudara-saudara, tiba-tiba teman kita ngomong sama bosnya, bos begini, si anu, dengan harapan dia menjilat dari bos itu dia dapat, kita yang hancur. Ya, banyak ini saudara-saudara. Itu mengatakan bahwa di masa yang sukar, orang jahat makin jahat, orang najis makin jahat, orang berdosa makin dosa karena menghadapi anjing-anjing penjilat ini, saudara-saudara. Nah, kita harus kuat. Kita nggak bisa, udahlah banyak anjing-anjing penjilat di sekolah, banyak anjing-anjing penjilat di lapangan pekerjaan, udahlah nggak kerja lagi aku, nggak sekolah lagi, hancurlah kita. Kita yang rugi, saudara-saudara. Tapi biarkan anjing-anjing penjilat ini, biarkan saja, satu saat mereka akan rugi sendiri, saudara-saudara. Demikian juga pekerja-pekerja jahat. Coba di dunia pendidikan, di pekerjaan, di pelayanan, kita melihat kan banyak pekerja-pekerja jahat. Ya, pekerja-pekerja jahat, saudara-saudara sekalian. Ya, dan itu harus kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Ya, baik secara jasmani, secara rohani, banyak pekerja-pekerja yang hanya ingin memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi hanya untuk mencari bagi kepentingan sendiri. Ya, ada lagi penyunat-penyunat palsu, banyak kepalsuan. Ya, banyak kepalsuan. Sekarang kan semua dipalsu, saudara-saudara. Sedikit kita punya produksi, orang lain sudah munculkan juga suatu produk. Ya, sesuatu selalu ingin dipalsukan. Kita punya sesuatu yang baik, datang yang memalsukan. Baik secara jasmani, secara rohani juga begitu, saudara-saudara. Kita punya ide, kita punya sesuatu yang kita perbuat, langsung orang palsukan. Nah, inilah saudara-saudara keadaan-keadaan yang harus kita hadapi di hari-hari terakhir. Tapi ayat membilang, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Tetap lakukan pekerjaan kita, tetap lakukan pelayanan kita. Kita harus tekun dan kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan membuat kita kuat. Andalkan Tuhan supaya kita kuat menghadapi 3 macam ini yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara. Terutama anjing-anjing yang suka menjilat, saudara-saudara. Nah, di pasal-pasal Filipi pasal 1, Rasul Paulus menunjukkan ini ketika Rasul Paulus berada di penjara, saudara-saudara. Wah, itu dimanfaatkan oleh anjing-anjing penjilat ini, saudara-saudara. Filipi pasal 1. Coba silakan Pak Mangosong ayat yang ke-14. Demikian, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Iya, ayat yang ke-12, ayat 12 di atas dulu. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Iya, Rasul Paulus di penjara justru kemajuan Injil. Seterusnya 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Iya, dipenjara karena Kristus. Tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh orang-orang yang seperti anjing-anjing ini.
seperti pekerja-pekerja jahat ini, seperti penyunat-penyunat palsu itu untuk membuat jemaat Filipi itu goncang. Makanya di ayat 15, lewati silakan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Iya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Terus Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. iya. Mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Iya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Iya, jadi saudara-saudara perhatikan ini. Jadi kenapa Rasul Paulus mengatakan hati-hati terhadap anjing-anjing? Karena ketika Rasul Paulus berada di penjara, datanglah pemberita-pemberita yang gak benar ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jemaat harus waspada kita. Datanglah memberitakan Injil, memberitakan Kristus, tapi kedengkian. Kau tahu Rasul Paulus ini begini. Ya, dengan perselisihan. Wah, karena salahnya begini, terus jemaat jadi goncang, saudara-saudara. Ditambah lagi mereka yang memberitakan Injil dengan kepentingan sendiri, ya, untuk menjilat, saudara-saudara, kepentingan sendiri. Apalagi dengan maksud-maksud yang tidak murni, maksud palsu, yang tidak jujur. Nah, saudara-saudara, selalu saya katakan ini kita berada di akhir zaman. Ya, saudara bisa lihat di internet, di YouTube, orang-orang melayani, dan kita melihat barangkali bisa kita ditelepon, saudara bagaimana hidupmu? Ya, kita didatangi, saudara-saudara, dimanfaatkan situasi, ya, supaya untuk mencari keuntungan dari kita. Ada maksud-maksud yang tidak ikhlas. Ditanya gimana gembalamu? Oh, gembala saya begini. Oh, gembala yang apa itu begini. Coba ke kami. Mencari untung, saudara-saudara. Anjing-anjing menjilat. Dia sesuatu sampaikan sesuatu untuk menjilat sesuatu dari kita. Ya, dia cari kesalahan. Rasul Paulus nggak ada salahnya, itu aja disalahkan. Aduh, Rasul Paulus di penjara, siapa lagi nanti melayani kalian? Datanglah saudara-saudara, pekerja-pekerja jahat ini, penyunat-penyunat palsu ini, saudara-saudara. Tetapi saudara, kita perhatikan ini, kita harus hati-hati. Harus jelas, saudara-saudara. Terutama Alkitab membilang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sangat banyak orang tersesat. Penyesat yang paling banyak. Kalau boleh orang pilihan, saudara tahu orang pilihan yang sudah dipilih dari anak Tuhan, dipilih jadi imam-imam. Yang sudah jadi imam-imam pun akan diusahakan disesatkan, saudara-saudara. Nah, ini makanya saudara, saya sampaikan ini, kita harus berdiri teguh dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Ya, anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu itu ajaran yang gak sehat lah yang disampaikan. 2 Timotius dulu kita baca, saudara-saudara, supaya kita hari-hari ini harus berpegang kepada pengajaran yang sehat. Ya. Gimana pengajaran yang sehat? Tidak ada di situ kedengkian, tidak ada iri, tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada kepentingan-kepentingan sendiri. Itu ajaran yang sehat yang harus kita ikuti, saudara-saudara. Silakan Pak Mangosong, 2 Timotius 1 ayat 13. Ini pengajaran yang sehat harus kita pegang. Rasul Paulus mengatakan, ayo kalian ingat pengajaran yang saya sampaikan. Ya, kepada Timotius disebutkan 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Demikian, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, Iya. sebagai contoh ajaran yang sehat. Iya, itu harus kita pegang. Gimana contoh pengajaran sehat? Itu Rasul Paulus, saudara-saudara. Biar di penjara dia tidak berdosa, di penjara dia melayani Tuhan, di penjara nggak salahkan Tuhan. Dan Rasul Paulus seringkali contohkan siapa pengajaran yang sehat, tetap berdiri teguh dalam pengajaran walau menderita. Anjing-anjing pekerja jahat tidak mau itu, nggak senang itu, saudara-saudara. Ya, ulangi sekali lagi. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, Iya. sebagai contoh ajaran yang sehat. Terus, Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus iya, Yesus. pegang pengajaran sehat dan praktekkan. Ya, pengajaran sehat itu tandanya, saudara-saudara, nggak seperti anjing menjilat.
Gak ada niat untuk menjilat, mendapat sesuatu lalu menjelekkan orang. Rasul Paulus tidak lakukan itu. Tidak pekerja-pekerja jahat untuk mendapatkan sesuatu, halalkan segala cara. Rasul Paulus nggak lakukan itu. Dia nggak penyunat-penyunat palsu. Penyunat palsu, saudara-saudara, membiarkan hidup dalam manusia lama yang penting dapat untung. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat ini, ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Rasul Paulus itu, saudara-saudara. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Banyak orang gak suka, ya, banyak gak orang suka, saudara-saudara, terhadap pengajaran yang sehat, ya. Makanya di pasal yang selanjutnya mengatakan banyak orang gak senang dengan pengajaran sehat. Pasal yang ke selanjutnya, saudara-saudara, supaya kita berpegang teguh kepada pengajaran. Pasal yang keempat, pengajaran ini nggak disenangi orang, pengajaran sehat. Makanya Rasul Paulus waspada. Pasal 4 ayat 3 dan 4, 2 Timotius 4 ayat 3 mulai. Demikian, Iya, karena akan datang waktunya, iya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. iya, nggak mau menerima ajaran sehat karena nggak enak, nggak menguntungkan. Ya, orang nggak mau lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih senang ajaran menjilat, pekerja palsu, penyunat palsu, karena melihat gampang semua. Pekerja-pekerja jahat gampang sekali dapat untung. Penyunat-penyunat palsu gampang kali mendapat sesuatu. Penjilat-penjilat gampang kali. Rasul Paulus harusnya nggak gampang. Rasul Paulus harus bikin tenda. Rasul Paulus harus melayani dengan penderitaan. Orang nggak suka dengan pengajaran sehat ini. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan ini, akan datang waktunya orang gak menerima lagi ajaran sehat. Terus, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, iya, untuk memuaskan keinginan telinganya. lanjut 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, Iya. dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudara lihat, ini situasi akhir zaman kita hadapi ini, saudara-saudara. Ya, orang gak suka lagi pengajaran yang sehat. Orang hanya senang menyenangkan telinga. Orang senang, saudara, hanya dongeng-dongeng. Di dalamnya nggak ada kebenaran, di dalamnya nggak ada kesucian, di dalamnya terus berkecimpung dosa yang begitu hebat, saudara-saudara. Nah, makanya Rasul Paulus ini katakan kepada jemaat Filipi tadi, hati-hati. Kita harus memiliki pengajaran yang sehat. Dan ini harus saya sampaikan, saudara-saudara. Ya, pengajaran yang sehat dan pengajaran yang tidak sehat. Gak semua pemberita Injil itu, Alkitab bilang banyak orang memberitakan Injil, di dalamnya kita tanda petik ada nyampaikan kedengkian, dengki dia terhadap hamba Tuhan lain sampaikan, iri dia kepada hamba Tuhan lain dicari selalu, oh pendeta itu begini-begini, pelayanan itu begini, dan itu kalau kita masuk dalam hati kita, iman kita akan hancur. Pengajaran yang tidak sehat membawa kita sakit. Coba, bukan hanya coba makanan, kita makan tidak sehat, kita terima langsung kita sakit. Ya, sama pengajaran juga begitu, membawa kita sakit rohani, tidak bertumbuh, tidak percaya lagi, saudara-saudara. Makanya pengajaran tidak sehat itu sasarannya supaya jemaat Filipi nggak lagi percaya sama Rasul Paulus. Tinggalkan Rasul Paulus, ikuti mereka. Ya. Udah, Rasul Paulus di penjara, udah ikut kami. Ya, ayo ikut kami. Ya, saudara-saudara, ini yang Rasul Paulus katakan, hati-hati. Ya, ada ciri-ciri pengajaran sehat dan harus jelas kita lihat, saudara-saudara sekalian. Ya, apa ciri-ciri pengajaran yang sehat? Pertama, pengajaran yang menuntun kita untuk selalu menggunakan iman. Itu pengajaran yang sehat. Setiap pemberita Injil yang menyampaikan firman, menyampaikan pengajaran supaya kita hidup menggunakan iman, menggunakan pengharapan, kasih, iman, harap, dan itu terus disampaikan. Ada masalah, ayo gunakan imanmu. Tetap berharap sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Itu pengajaran sehat. Tapi kalau ada pengajaran sehat mengatakan, "Nggak usahlah pakai iman, banyak cara yang lain. Udah dari belakang saja."
Ya, nggak usah pakai iman. Ya, buatlah macam-macam cara. Nggak usah lagi lakukan ini. Ada cara-cara pintas. Ini ajaran-ajaran nggak benar, saudara-saudara. Ajaran menjilat. Ah, kau pakai iman segala, harus berdoa dulu, harus ke gereja dulu. Aduh, nggak terlalu lama kalau mendapat begitu. Itulah ajaran-ajaran sekarang, saudara-saudara. Nggak usah ke gereja, ada caranya kok. Ya, mau dapat lulus, mau dapat pekerjaan, nggak usah gunakan iman lah, pengharapan lah. Aduh, nggak usah gitu, main dari belakang, main sogok, main apa. Oh, sekarang kan begitu, saudara-saudara. Ya, mau dapat jabatan uang, mau dapat lulus uang, mau dapat semua uang. Kita harus tolak, saudara-saudara. Makanya anak-anak kita kalau belajar sekolah, belajar benar-benar. Ya, jangan mau lulus hubungi siapa. Aduh, membuat dunia pendidikan makin hancur. Tamat tapi pendidikannya nggak punya, keahliannya nggak punya. Ijazah dapat tapi apa-apa pun enggak. Kami pun pendeta-pendeta, dan saya menolak itu, saudara-saudara. Saya kalau nggak masuk dunia pendidikan, nggak bisa bikin di situ saya STH, sarjana teologi. Masa sarjana teologi saya hanya 1 tahun? Bohong semua. Makanya teman saya bilang, ayo om, kita belajar begini, nanti sarjana teologi. Untuk apa kalau cuma embel-embel di belakang STH tapi nggak masuk saya di dunia pendidikan? Nggak saya pertanggungjawabkan. Ada orang senang, nanti pendeta siano belakang STH. Tapi kita tengok khotbahnya aneh-aneh, nggak sesuai, aduh mengerikan, saudara-saudara. Dan saya walaupun tidak saya pegang nama sarjana teologi, tapi saya terus belajar sampai hari ini saya sekolah terus, saya belajar terus, walaupun tanpa gelar di belakang, saudara-saudara. Ada orang pengen menjilat, cari gampang. Coba anak-anak kita mulai, dia harus belajar bagus-bagus, jangan cari gampang, main dari belakang, menjilat, pekerja palsu, penyunat palsu. Rugi kita, dapat ijazah tapi nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Sudah saatnya kita berada hari-hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, pengajaran yang sehat itu adalah pengajaran yang menuntun kita untuk hidup menggunakan iman, berharap sama Tuhan, dan tetap mengasihi. Makanya 3 hal yang tidak goncang, 3 hal yang kuat, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. 1 Korintus 13 itu satu kekuatan itu. Biarlah tinggal tetap, itu artinya tidak goncang. Ya, tidak bisa goncang, tetap kuat menghadapi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 13, silakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iya, tinggal tetap. Seharusnya kalimatnya begitu. Demikianlah tinggal tetap. Ya, tidak akan goncang dalam segala situasi, masalah apapun yang ada di dunia ini. Supaya kita, saudara-saudara sekalian, kuat. Tinggal tetap 3 hal ini, seperti berdiri teguh, saudara-saudara. Apa itu? Yaitu iman, lanjut, pengharapan, dan kasih. Terus, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Ya, ketika kita menghadapi pergumulan, ayo berdoalah, percayalah sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti kau berhasil. Itu pengajaran yang sehat. Tapi kalau pengajaran yang gak sehat, gak usah segala berdoa, gak usah segala ke gereja, udahlah, ayo main belakang aja. Susah. Kita dapatkan, coba hasil menjilat, saudara-saudara. Berapa banyak yang bisa kita dapatkan hasil menjilat? Ya, nggak ada dapat apa-apa. Lama-lama nanti muntahnya pun dijilat sendiri. Itulah kalau biasa menjilat, saudara-saudara. Makanya hati-hati. Ya, biasakan hidup dalam iman. Percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Tuhan tidak suka dengan cara-cara gampang, saudara-saudara. Ada prosesnya. Rasul lain selalu, Rasul Paulus lihat prosesnya sangat berat, tapi itu dilakukan supaya dia berhasil. Jadi pengajaran yang sehat itu adalah pengajaran yang menuntun hidup kita menggunakan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi saudara-saudara, makanya kenapa saya katakan coba di luar sana kita puji Tuhan, saya nggak terlalu punya ide-ide yang lain. Coba sana
punya gereja besar, minta satu, minta situ, aduh, saudara-saudara, masa pekerjaan Tuhan saya harus sampaikan begini-begini, terlalu kecil di hadapan Tuhan. Sudah, apa yang diberikan Tuhan itu harus saya kerjakan tanpa ada maksud-maksud yang lain. Kalau yang lain, baru berdiri gereja, bikin minta sana, bikin minta situ, saudara-saudara. Saya pun kadang-kadang gak bisa terima, saudara-saudara. Saya harus tanda tangan sekian ratus juta, tapi yang sampai hanya sekian puluh juta. Aduh, saya di hari-hari lalu banyak juga begitu. Ya, pengerja saya saudara-saudara disuruh oleh gembala saya, ayo kamu bilang sama di sana, kalau dapat nanti proyek mendicat semua pegawai-pegawai itu. Dapat jas pegawai-pegawai, tapi terus kami yang dapat. Tapi gak seberapa. Hasil menjilat itu gak akan kekal, saudara-saudara. Ya, sama kita. Usahakan jangan karena menjilat kita berhasil, tapi karena iman. Karena iman. Tadi di Filipi itu kan menjilat ini, saudara-saudara. Filipi pasal 1 tadi ayat 15. Dengan maksud-maksud tidak ikhlas, kepentingan sendiri, dengan perselisihan, dengan iri hati banyak didapatkan. Ya, coba ulangi. Ini pengajaran yang tidak sehat. Filipi tadi, ulangi dulu. Filipi pasal 1 tadi. Demikian ayat 15. Iya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Iya, enggak ajaran sehat ini. Enggak ajaran sehat karena dengki. Tapi dapat sesuatu. Karena perselisihan. Dia coba si anu berselisih, lalu datang sama dia. Menjilat. Enggak sampai kemana, saudara-saudara. Apalagi lanjut. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Inilah pengajaran yang sehat. Maksud baik, apalagi Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. iya. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi lanjut lagi. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Maksud yang tidak ikhlas. Inilah saudara-saudara yang kita hadapi. Ya, pengajaran sehat itu harus bisa kita lihat. Oh, ini pengajaran sehat. Ya, kita di penggembalaan ini saya belajar, saudara-saudara sekalian, sampaikan pengajaran yang sehat, membawa kita supaya selalu menggunakan iman, pengharapan dan kasih. Ya, nggak ada cara-cara di belakang karena perselisihan, kepentingan, maksud-maksud palsu, kedengkian untuk mendapat sesuatu. Kalau hasil menjilat, selalu saya ulang-ulangi ini. Saya banyak teman-teman, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau ketemu temanku banyak mendapat karena menjilat, nggak sampai kemana juga, saudara-saudara. Ya, nggak sampai kemana juga. Pekerja-pekerja jahat, dengan bekerja jahat dia mendapat banyak keuntungan, banyak kemudahan-kemudahan, penyunat-penyunat palsu, banyak kemudahan-kemudahan. Udah saya sunat tapi nggak dilakukan, banyak kali kemudahan-kemudahan. Tapi Alkitab membilang mereka ini pekerja-pekerja nggak layak nanti di hadapan Tuhan. Itu ciri pertama pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat selalu menuntun kita menggunakan iman, berharap, dan selalu memiliki kasih, saudara-saudara. Ada lagi pengajaran yang sehat, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Itu pengajaran sehat, tertulis. Kalau nggak ada ayatnya tertulis, jangan kita percaya, saudara-saudara. Pengajaran sehat harus sesuai dengan Alkitab sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Jangan ditambah lagi, saudara-saudara. Ya, dan itu harus. Kalau nggak ada ayatnya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya, itu pengajaran yang sehat. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Lengkap Alkitabnya. Misalnya Alkitab membilang baptis selam. Kalau cari gampang, aduh baptis selam segala, nggak usah lah, ambil aja satu air sedikit percik, udah selam. Ini kan nggak ada ayatnya, saudara-saudara. Ya, nggak ada ayatnya. Dan banyak kali juga begitu dalam pernikahan. Udah cari gampang aja. Udah nggak usah, kalau mau menikah nggak usah ditatar dulu 1 bulan, udah langsung aja. Nanti berapa uangnya, administrasi, bayar. Cari gampang semua, saudara-saudara. Dan ini sekarang banyak dan sangat marak sekali. Ya, anak-anak kita udah banyak pergaulan-pergaulan gak beres. Datang dibawa ke gereja. Ya, supaya gampang, udahlah
Udah bagaimanapun hidupnya, yang penting Pak Pendeta, karena Pak Pendeta punya kasih, udahlah, jadikan saja. Coba. Kita harus benar-benar, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran sehat ini harus sesuai dengan Alkitab. Ya, yang sudah cerai, Alkitab kan bilang kalau sudah cerai gak boleh kawin lagi. Tapi banyak sekarang, udahlah kasihan kali masih muda dia, udahlah suruhlah kawin lagi. Coba. Yang resikonya pendeta. Kenapa saya ngomong? Karena resikonya bagi saya kalau untuk menguburkan orang mati, siapapun, Pak Pendeta dia mati Kristen, udahlah kuburkan. Karena kan ada tanggung jawab saya di situ, menguburkan karena kemanusiaan. Tapi kalau untuk menikahkan, coba, saya nikahkan orang yang sudah pernah menceraikan. Saya bertanggung jawab bagaimana keturunannya nanti, saudara-saudara. Ya, lahirlah anaknya. Kan saya yang menikahkan, saya yang bertanggung jawab. Rupanya anaknya nanti hancur-hancuran. Cerai lagi dia. Coba tangisan anak-anak, siapa yang berkata, kenapalah pendeta itu bisa memberkati orang, mama saya sudah cerai, bapak saya sudah cerai, tapi dinikahkan. Nasib anak-anaknya itu bergantung kepada si hamba Tuhan yang menikahkan. Dan saya sungguh banyak sekali melihat hamba Tuhan yang hancur. Bukan karena apa? Menikahkan pernikahan yang gak beres. Ya, menikahkan orang yang sudah gak boleh, saudara-saudara. Itu kata Alkitab. Gak boleh ditambahi kalau sudah pernah menikah, cerai, kawin lagi, hidupnya berzina, kata Alkitab. Kecuali mati. Kalau sudah meninggal, boleh, saudara. Tapi selama hidup, hamba Tuhan harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Makanya banyak hamba Tuhan sengsara sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya. Bukan masalahnya, bukan karena dosanya, tapi tindakannya terhadap pernikahan yang gak beres. Coba dicari siapa itu. Coba mengonsul Matius berapa 19 itu ya. Kalau sudah menikah gak boleh, saudara-saudara. Ya, dan itu harus sesuai dengan Alkitab. Ya, nggak boleh. Aduh, karena begini, karena begitu. Risikonya kepada si hamba Tuhan. Sidang jemaat kan yang penting. Kenapa ya? Pendetanya mau, saya bayar. Saya bayar kok dia. Ya dinikahkanlah. Si pendeta tadi berapalah bayaran, tapi tuntutan itu seumur hidupnya, saudara-saudara sekalian. Iya. Silahkan Pak Mangunson, ayat pasal 19 ayat 3. Demikian maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Iya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Iya, gimana? Bolehkah diceraikan istrinya? Lanjut. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, Terus sehingga keduanya itu menjadi satu daging. perhatikan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gak boleh, saudara-saudara. Perhatikan lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Iya, 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Perhatikan 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perhatikan 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Iya, ini berat sekali masalah nikah, saudara-saudara. Iya, nggak boleh menceraikan istrinya. Boleh menceraikan istrinya, ayat ini bilang karena berzina. Tapi dengan catatan, kalau diceraikan istrinya yang berzina, dia nggak boleh menikah lagi. Itulah pengajaran, itulah tertulis di Alkitab, saudara-saudara. Ya, berzina, kedapatan, berzina dia, istrinya ceraikan, boleh. Tetapi si suami tadi nggak boleh menikah lagi. Ya, kalau menikah lagi dia sama dengan istrinya juga berzina. Itulah kebenaran firman, saudara-saudara. Ya, makanya saudara-saudara kita harus memiliki pengajaran yang sehat. Dan puji Tuhan, kita di pengajar di gereja ini banyak yang menawarkan, Pak Pendeta, ya kadang-kadang dipakai marga saya, marga Sinaga begini, pendeta kasihan mahasiswa, tapi sudah begini-begini. Ayo butuh kami
pendeta ada kasih, kurasa Pak Pendeta lah yang mengasihi ini. Udahlah, berapalah biayanya Amang, administrasinya biar dikeluarkan surat pernikahan. Wah, saya langsung bilang, maafkan saya bukan tidak mengasihi. Tapi coba tanya di gerejamu, kenapa nggak diterima di gerejamu? Kan nggak diterima. Iya Amang, gereja kami nggak lagi punya kasih. Ya, tinggalkanlah gerejamu. Kalau begitu, Amang lo punya kasih, janganlah begitu. Saya tolak berulang-ulang. Kenapa saudara-saudara? Karena kita harus memiliki firman yang sehat. Kalau nggak sehat firmannya, si pendeta yang melakukan nggak sehat, nikah yang diberkati juga nggak sehat rohaninya. Makanya ciri pengajaran yang sehat harus sesuai dengan firman yang tertulis. Ya, kalau nggak tertulis, jangan kita lakukan, saudara-saudara. Ya, apalagi yang ketiga, pengajaran yang sehat. Jadi 3 ciri pengajaran yang sehat ini selalu kita pegang. Pertama, pengajaran yang menuntun kita untuk selalu hidup dalam iman, dalam hak, pengharapan dan kasih. Yang kedua, pengajaran yang sehat itu adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang tertulis itulah yang dilakukan. Dan itu sudah sanggup menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Ya, Alkitab yang tertulis ini aja kita praktekkan, pasti mampu menyelesaikan segala masalah kita. Ada lagi yang ketiga, saudara-saudara. Apa itu pengajaran yang sehat? Pengajaran yang selalu berpusat kepada Kristus. Sasarannya adalah kepada Kristus. Ya, pengajaran sehat itu arahnya kepada Kristus. Ya, semua melayani kepada Kristus. Segala kegiatan pengajaran itu arahnya hanya kepada Kristus. Kalau arahnya bukan kepada Kristus, itu sudah nggak sehat. Ya, misalnya melayani tapi bukan kepada Kristus, supaya pendetanya terkenal, supaya kelompoknya terkenal, supaya yang lain justru terkenal. Kalau bukan fokusnya kepada Kristus, di sanalah pengajaran-pengajaran yang gak sehat, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini Roma pasal yang ke-11. Jadi saudara-saudara, 3 ini kita miliki, kita lihat untuk melihat mana pengajaran sehat, mana pengajaran yang tidak sehat. Roma pasal 11. Dari dia dan untuk dia. Roma pasal 3 ayat yang ke-36, silakan. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Iya. dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, inilah pengajaran yang sehat, saudara-saudara. Segala kegiatan pengorbanan, apapun kegiatan dari sidang jemaat, mulai dari ibadah, pengorbanan, perbuatan apapun itu, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Berfokus kepada Kristus. Coba orang lakukan KKR di sana, bukan kepada Kristus supaya tampil ini. Aduh, itu sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Sasarannya berfokus kepada Kristus. Jangan berfokus kepada manusia. Jangan berfokus pada kelompok, saudara-saudara. Tapi fokusnya adalah kepada Kristus. Ya, kenapa Tuhan Rasul Paulus mengatakan tadi hati-hati? Karena semua ini anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu sudah obah semua. Ya, anjing-anjing penjilat tadi tidak akan sampaikan lagi jemaat untuk punya iman. Pekerja-pekerja jahat juga nggak lakukan lagi supaya jemaat itu punya iman. Bagaimana mendapatkan sesuatu dengan gampang di luar Alkitab, walau nggak sesuai dengan Alkitab, itulah pekerja-pekerja jahat. Lakukan sesuatu di luar Alkitab tanpa sesuai dengan Alkitab. Yang penting mendapat, yang penting selesai. Ya, itu pengajaran-pengajaran yang harus kita hindari, saudara-saudara. Pengajaran yang tidak berfokus kepada Tuhan. Selalu banyak kegiatan-kegiatan hanya untuk diri sendiri, kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, saudara-saudara. Makanya bersyukur kita sedikit lagi di pengajaran ini harus kita lihat dengan benar, saudara-saudara sekalian. Ya, kita jangan ikuti anjing-anjing penjilat.
Tapi harus kita selalu gunakan iman. Anjing-anjing penjilat itu harus kita hindari. Selalu ikuti proses iman, saudara-saudara. Pekerja-pekerja jahat, makanya kita punya namanya tahbisan. Kita melayani dengan tahbisan yang benar, supaya nggak suka-suka kita. Pekerja-pekerja jahat kalau senang dia lakukan, kalau enggak dihancurkan. Namanya pekerja jahat. Ya, kalau diharapkan ada gajinya besar, dia lakukan, saudara-saudara. Pekerja jahat. Tapi kalau enggak, dia rusak. Ya, tapi kita mari melayani Tuhan dengan tahbisan kita, saudara-saudara. Ya, segala sesuatu tanpa tahbisan yang benar, seringkali kita bekerja merusak pekerjaan Tuhan. Melayani, saudara-saudara. Kita lihat di pelayan tanpa tahbisan, pekerja jahat ini. Ya, karena seorang kaya datang seperti adalah kaulah jadi bendahara, kaulah nanti ini, padahal nikahnya nggak beres, saudara-saudara. Nggak tahu keuangannya dari mana. Ya, tapi dipakai, ayo pekerja jahat. Dan gampang sekali nanti ini mempengaruhi. Pendetanya bisa diatur, segala sesuatu bisa dibawa, dikendalikan. Karena pekerja jahat ini, saudara-saudara. Penyunat palsu. Siapa itu penyunat palsu? Seharusnya kita kan mendengarkan firman supaya kita tanggalkan manusia lama kita. Itu penyunat yang benar. Tapi penyunat palsu enggak. Ya, udahlah, kau sudah anak Tuhan, walau nggak ditanggalkan manusia lama, masih di situ dosanya, masih di situ semua. Yang penting kau ayo melayani Tuhan. Penyunat palsu. Penyunat yang benar, saudara-saudara. Kemarin di PA sudah saya sampaikan, menyampaikan firman untuk menanggalkan manusia lama. Manusia berdosa ini harus kita tanggalkan. Itu pekerjaan kami hamba Tuhan. Ya. Pekerjaan kami hamba Tuhan. Jadi penyunat yang benar. Dosa-dosa manusia lama itu ditanggalkan, saudara-saudara. Supaya tubuh kita menjadi tubuh Kristus. Tubuh kita menjadi anggota tubuh Kristus, saudara-saudara. Tapi coba lihat, banyak di gereja-gereja pun tidak berani lagi menegur dosa. Ya, saya selalu bilang, lah kalau saya hamba Tuhan tidak berani menegur dosa yang salah, lalu apa guna saya, saudara-saudara? Dibiarkan semua di dalam. Ya, hamba Tuhan itu harus menyampaikan firman untuk gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu bisa tanggalkan segala dosa-dosanya, saudara-saudara sekalian. Coba dibaca Pak Bangusong itu. Ya, manusia lama kita ini harus ditanggalkan. Kalau nggak ditanggalkan, saudara-saudara, yang untuk selama-lamanya berada di dalam kegelapan, di dalam dosa. Ya, dosa-dosa lama. Kolose pasal 2 ini sunat yang benar. Kolose pasal 2 itu sunat yang benar, saudara-saudara. Ya, kita bangsa kafir tidak sunat lahiriah tapi sunat rohani. Kolose pasal yang kedua ayat 11. Demikian dalam Dia kamu telah disunat, Iya. bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Terus tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. penanggalan akan tubuh yang berdosa disunat. Hukum perjanjian lama harus disunat semua orang Israel. Yang bukan orang Israel pun kalau makan perjamuan kudus semua harus disunat. Ya. Bahkan orang-orang yang lahir bagi bangsa dari luar harus disunat. Hukum sunat itu kekal, saudara-saudara. Tapi bagi kita bangsa kafir bukan sunat lahiriah, sunat rohani. Apa itu? Menanggalkan tubuh dosa yang lama ini. Menanggalkan tubuh dosa, dan ini berjuang kita, saudara-saudara. Ya, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Gimana kita tubuh berdosa masih senang kita bela-bela, lindungi, saudara-saudara. Tanggalkan tubuh yang berdosa ini. Itulah sunat, itulah pekerjaan hamba Tuhan. Ya, menyampaikan firman untuk menanggalkan tubuh berdosa sehingga tubuhnya menjadi anggota Kristus. 1 Korintus berapa kemarin? 1 Korintus 6. Kenapa kita tanggalkan tubuh berdosa? Supaya tubuh kita ini menjadi anggota Kristus. Lah kalau saya penyunat palsu, udahlah kau sudah masuk anggota tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus, tapi dosanya terus di situ.
sajalah penyunat palsu, saudara-saudara. Silakan 1 Korintus 6 ayat 15. Demikian, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Iya, Sekali-kali tidak. Iya. Jadi kalau kita sudah menanggalkan tubuh dosa, supaya kita menjadi anggota Kristus. Tubuh kita ini sudah menjadi seperti tubuh Kristus, sama kita dengan Kristus. Lalu tubuh kita menjadi bait Roh Kudus di ayat selanjutnya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Iya. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah. Iya, jadi saudara-saudara, inilah penyunat yang benar. Ya, harus sampaikan firman supaya kita tanggalkan tubuh dosa, supaya hidup kita menjadi anggota Kristus, hidup kita menjadi bait Roh Kudus. Dan ini yang sangat dikehendaki Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh karenanya pada siang hari ini kami sampaikan, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Hati-hati terhadap anjing-anjing yang hidup bukan dari iman, hidup bukan dari berharap, bukan hidup dari kasih, tapi hidup dari menjilat. Belajar kita waspada dan jangan biasakan hidup kita menjilat. Gak pernah akan kita dapatkan nilai yang kekal. Wahyu berkata anjing-anjing tidak masuk ke kota Yerusalem, baru tinggal di luar, saudara-saudara. Ini yang pertama, hati-hati terhadap anjing-anjing. Yang kedua, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Mari saudara-saudara, kita melayani Tuhan, semua kita secara jasmani. Jangan biasakan pekerja curang. Apapun tugas saudara, lakukan pekerjaan yang benar, jangan pekerjaan curang. Hasilnya pun kalau pekerja curang gak sampai kemana. Tapi saudara bekerja dengan baik, pekerja-pekerja yang baik di pekerjaan jasmani, di rohani. Setiap kita pekerjaan yang baik, Alkitab mendapat pasti menikmati hasil yang utama. Ya, pasti mendapat hasil yang utama bagi pekerja-pekerja yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan penyunat-penyunat palsu. Ya, penyunat-penyunat palsu itu nampaknya sudah disunat tapi terus mempertahankan dosa, mempertahankan yang salah, saudara-saudara, sampai akhirnya tidak bisa masuk anggota tubuh Kristus, tidak bisa masuk jadi mempelai Kristus. Kita berada di hari-hari terakhir. Jangan tergiur kita melihat anjing yang menjilat gampang hidupnya, melihat pekerja-pekerja jahat mudah sekali hidupnya, melihat penyunat-penyunat palsu kayaknya membahagiakan sekali, saudara-saudara. Ya, tapi lihatlah Rasul Paulus, ikutilah teladanku dengan pengajaran yang sehat. Walau dia menderita sengsara, dia terus belajar melayani sampai akhir hidupnya, saudara-saudara. Rasul Paulus sampai diangkat Tuhan, diangkat oleh Tuhan sampai ke langit. Berapa dibilang ada seorang diangkat oleh Tuhan, sangat ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita bekerja dengan pelayanan, dengan ajaran-ajaran yang sehat, kita akan diangkat, kita akan ditinggikan. Tapi kalau kita hidup dengan pengajaran yang tidak sehat, kita akan direndahkan sampai ditenggelamkan, saudara-saudara. Siang hari ini tetap kita berdiri teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan janjikan kemenangan-kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti. 187 dari nyanyian Psalm. Kita naikkan pujian ini, saudara-saudara, karena semakin kita berbakti melayani Tuhan dengan kebenaran, kita akan semakin bahagia. 187 nyanyian Psalm. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini dengan satu keyakinan kita. Semakin berbakti, semakin melayani Tuhan, bahagia kita dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Semakin ku berbakti, semakin bahagia. Semakin ku berbakti, semakin amin berbakti, semakin ku rasa bahagia Tuhan, selalu bersuasana surga ketika kami beribadah sesuai firman. Lagi tiap hari bersuasana surga. Terpujilah Tuhan Yesus Raja. Haleluya, kami berturut tempuh di dalam Engkau.
menghadapi banyak rintangan pergumulan Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak bimbang, kami tidak goyah. Kami kuat walau menghadapi banyak perjuangan di hari-hari terakhir ini. Kekuatan yang dari Tuhan itu berlimpah bagi kami. Kami tidak gugur iman kami.